apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Wira yang dirilis tahun 2019. Film ini akan sangat menegangkan serta menyajikan adegan brutal yang pastinya akan disukai para pecinta film action. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan dua orang wanita yang sedang bertarung di atas ring. Wanita yang berambut pendek ini bernama Jen, sementara wanita yang berambut panjang bernama Ona. Di ujung pertandingan, Ona sedikit berbuat curang hingga pada akhirnya Ona berhasil mengalahkan Jen. Adegan beralih ke beberapa hari setelah itu. Di sebuah terminal kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Hasan. Hasan adalah pasukan khusus didikan terbaik yang saat ini berniat pulang kampung. Diberitahu kalau dulu semua orang di kota ini takut kepada Hasan, bahkan Hasan juga takut dengan dirinya sendiri. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang polisi yang memberhentikan Hasan. Polisi itu juga langsung meminta kartu identitas Hasan. Namun saat Hasan menoleh, ternyata polisi itu adalah teman baik Hasan di masa lalu. Polisi ini bernama Bun. Di sini terungkap kalau Hasan dan Bun dulunya merupakan tangan kanan ketua gangster paling ditakuti di kota ini. Bahkan Hasan dulunya merupakan seorang petarung bebas andalan sang ketua gangster. Bersamaan dengan itu ada dua orang pemuda yang sedang bertengkar. Kemudian mereka dibawa oleh Bun dan Hasan ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, Bun yang menyebut kata Hasan membuat kedua pemuda itu tercengang. Karena mereka baru tahu kalau yang ada di hadapannya adalah Hasan, mantan tangan kanan ketua gangster. Sesampainya ke dekat rumah Hasan, ternyata semua orang di sini bekerja untuk sang ketua gangster di sebuah pabrik dengan bayaran yang sangat murah. Artinya wilayah ini benar-benar dikuasai serta ditindas oleh sang ketua gangster. Ciao. Assalamualaikum. Setibanya di rumah, Hasan tidak disambut baik oleh adiknya yang ternyata adalah Jen, yaitu wanita yang kemarin kalah bertarung melawan Ona. Jen bersikap dingin karena Hasan pergi meninggalkan keluarga demi menjadi seorang tentara. Berbeda dengan Jen, bapak kandung Hasan yang bernama Pak Munas tetap menerima Hasan dengan baik. Sementara ibu Hasan sudah lama meninggal. Setelah itu Hasan mengatakan kepada si bapak kalau ia datang ke sini untuk mengajak si bapak dan Jen pergi dari wilayah ini dan memulai kehidupan baru di kota lain bersama Hasan. Si bapak mengatakan kalau mereka tidak bisa pindah karena keluarga mereka masih mempunyai hutang kepada sang ketua gangster. Bahkan untuk melunasi semua hutang itu, si bapak dipaksa bekerja di pabrik miliknya. Ayah tahu kan, 2 tahun ini saya kat Kementerian. Kau dah bincang dengan dia? Ayah fikir-fikir lah. Malam harinya Hasan pergi menemui sang ketua gangster. Di sini Hasan tak sengaja bertemu dengan tetangganya yang bernama Najmi. Hasan cukup kaget karena sekarang Najmi malah bergabung menjadi anak buah sang ketua gangster. Hasan sempat menasehati Najmi untuk berhenti saja dan lebih baik mencari pekerjaan lain. Tidak terima dinasehati, Najmi malah menghina adik Hasan dengan sebutan pelacur. Mendengar hal itu, Hasan pun balik mengungkit kematian kakak Najmi yang telah koit akibat overdosis. Dengan cukup mudah, Hasan mampu memojokkannya dengan sekali gerakan. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan jagoan kita yaitu Kang Yayan Ruhian. Di film ini ia bernama Ifrit dan berperan sebagai tangan kanan pertama sang ketua gangster. Tanpa basa-basi, Ifrit segera membawa Hasan menemui sang ketua.
Terlihat di dalam markas itu juga terdapat sebuah pertarungan ilegal. Tuan Raja. Pada akhirnya Hasan bertemu dengan sang ketua gangster yang bernama Raja. Di sini Hasan memohon kepada Raja agar Raja berhenti mengganggu keluarganya dan perihal hutang itu akan Hasan bayar secepatnya. Raja pun menolak karena yang berurusan dengannya bukan Hasan melainkan ayah dan adik Hasan. Raja juga meminta Hasan agar membawa keluarganya langsung datang ke sini. Dia lebih ikut bapak korang. Duduk, Hasan. Raja sempat meminta Hasan untuk kembali menjadi tangan kanannya, namun Hasan menolak perihal tersebut. Saat akan kembali pulang, Hasan dicegat oleh Najmi dan anak buahnya karena Najmi masih kesal dengan Hasan yang tadi menyinggung kematian kakaknya. Najmi yang sadar kelompoknya tidak cukup tangguh untuk melawan Hasan, pada akhirnya ia pun melepaskan Hasan. Sesampainya di rumah, Zen yang kasihan kepada kakaknya, pada akhirnya ia pun mengobati luka Hasan akibat pertarungan tadi. Di sini Hasan meminta maaf kepada Zen karena telah meninggalkan Zen serta si bapak. Kemudian Hasan mengajak Jen untuk kembali menemui Raja agar keluarga mereka bisa segera terbebas dari Raja. Aku rasa ada peluang kita pergi runding dengan si Raja tu. Keesokan harinya, Pak Munas mengatakan kepada Hasan untuk tidak mengganggu Raja dan lebih baik mengikhlaskan si bapak terus bekerja di pabriknya. Akan tetapi Hasan tetap ngotot dan akan terus mengusahakan agar keluarga mereka terbebas dari Raja. Kemudian Hasan dihampiri oleh temannya yaitu polisi Bun. Bun juga mencoba menasehati Hasan untuk tidak berurusan lagi dengan Raja. Namun Hasan tetap akan melakukannya. Singkat cerita, malam harinya Hasan dan Jen nekat menemui Raja untuk melakukan negosiasi. Sebab ayah aja tau. Alah, relax lah. Bos. Setelah bertemu, mereka memohon kepada Raja untuk memberikan keringanan atas hutang keluarganya. Mengingat hutang tersebut tidak akan lunas karena Raja selalu menaikkan bunganya. Raja pun menanggapi dengan mengatakan kalau ia akan memotong 50% hutang itu jika Jen mau memakan makanan bekas anjing. That's it. Okay, enough. Di sini anak Raja yang bernama Onah, yaitu wanita yang dulu bertarung dengan Jen, mengatakan kalau ia sangat ingin bertarung lagi. Setelah itu Raja menjelaskan kepada mereka kalau ia akan menganggap hutang keluarganya lunas jika Jen dan Hasan mampu mengalahkan kedua anaknya bertarung di ring. Let's do it. Kemudian terjadilah pertarungan antara Jen dan Hasan melawan kedua anak Raja. Pada akhirnya Hasan dan Jen berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah keluar dari markas Raja,
Mereka pun begitu amat senang karena sekarang keluarga mereka bisa segera pergi ke kota lain dan memulai hidup yang baru. Namun tak lama Hasan menyadari kalau di belakang mereka ada beberapa anak buah raja yang tampaknya berniat jahat. Hasan yang tidak mau lagi berurusan dengan raja, ia pun segera mengajak Jane untuk berlari. Beruntung bersamaan dengan itu ada sebuah bis dan mereka pun segera naik ke dalam bis tersebut. Namun ternyata itu adalah jebakan sehingga mereka mau tidak mau harus kembali bertarung. Ternyata yang merencanakan penyerangan ini adalah Onah dan saudaranya yang masih tidak terima atas kekalahannya tadi. Di insiden ini saudara Onah harus tewas. Abang bangun bang. Kita kena belah sekarang. Tak lama datang raja bersama semua pengawalnya dan Onah langsung memberitahu kalau saudaranya telah tewas. Raja pun segera menyuruh anak buahnya untuk mendatangi rumah Hasan. Hasan dan Jane yang sedang bersembunyi segera berlari menuju rumah. Hasan sempat menghubungi bapaknya namun si bapak tak kunjung mengangkat telepon karena sedang bersih-bersih. Singkat cerita, raja dan semua anak buahnya lebih dulu sampai dan mereka akan menggerebek rumah Hasan. Tak lama dari itu, barulah si bapak mengangkat telepon dari Hasan. Hasan meminta si bapak untuk segera kabur, namun si bapak mengatakan kalau ia sudah terlambat. Kemudian raja masuk dan mengatakan kepada si bapak kalau Hasan dan Jane telah menghabisi anaknya. Setelah itu, raja menyuruh anak buahnya menghajar si bapak lalu membakar rumahnya. Hasan dan Jane yang baru sampai, ia dibuat sangat sakit hati ketika melihat si bapak dan rumahnya sudah hangus terbakar. Kemudian mereka juga berhadapan dengan sebagian anak buah raja yang masih ada di tempat tersebut. Setelah di bawah, Jane berencana akan menghabisi raja dengan tangannya sendiri. Hasan sempat melarangnya, namun bersamaan dengan itu anak buah raja yang lain datang menyerang. Jane berlari kabur sementara Hasan harus menghadapi orang-orang tersebut. Ketika Hasan sudah terpojok, tak lama datang para polisi mengamankan mereka. Hasan sendiri harus ditangkap karena raja sudah melaporkan Hasan dengan tuduhan telah membunuh anak raja. Ketika sedang dibawa ke kantor polisi, Hasan menceritakan kepada Bun kalau sekarang Jane sedang pergi ke kediaman raja sendirian, yaitu untuk membalaskan kematian ayah mereka. Mendengar hal itu, Bun segera melepaskan Hasan dan memintanya untuk memukul Bun agar Hasan bisa pergi membantu adiknya. Di balik itu, Jane sendiri tengah melawan beberapa anak buah raja di dalam pabrik milik raja. Tak lama datanglah Hasan yang berniat membantu adiknya. Sayangnya bersamaan dengan itu, semua antek-antek raja yang bekerja di pabrik mengepung mereka. Saat akan menyerang Hasan dan Jane, tiba-tiba mereka semua mendapat telepon dari keluarganya untuk membiarkan Hasan dan Jane membalas raja. Mengingat selama ini raja hanya memperbudak semua warga termasuk mereka. Setelah itu Hasan juga mengusir semua karyawan pabrik yang ada di sana. Ternyata selama ini raja menjadikan pabriknya sebagai kedok untuk membuat narkoboy. Di sini mereka harus kembali berhadapan dengan beberapa anak buah raja. Setelah
Setelah mengalahkannya, mereka pun segera membakar tempat tersebut. Kemudian pada akhirnya Hasan harus berhadapan dengan Ifrit sementara Jen berhadapan dengan Ona. Di pertarungan ini, Jen berhasil mengalahkan Ona dengan memotong tangannya. Kemudian Jen membantu Hasan karena Hasan terus terpojokan oleh Ifrit. Melihat adiknya tumbang, Hasan terus berusaha melawan Ifrit namun ia tetap tidak berhasil. Bahkan saking jagonya Kang Ifrit, ia memberikan 2 senjata kepada Hasan. Dengan bantuan Jen yang sudah kembali sadar serta pukulan bertubi-tubi dari Hasan, pada akhirnya Ifrit berhasil dihabisi. Kemudian mereka mendatangi ruangan raja. Di sini Hasan berhasil menghindar lalu merampas senjata raja dan menghabisinya. Di akhir film memperlihatkan Jen yang sedang berziarah ke makam bapaknya. Ternyata Jen ini sekarang menjadi pasukan khusus angkatan udara mengikuti jejak Hasan. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.